Kita akan merenungkan hari ini bagian firman Tuhan dengan judul Tiada yang Mustahil bagi Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar. Biarlah Tuhan beranugerah kepada kami juga pada sore hari ini, memimpin kami untuk bisa merenungkan firman Tuhan, sehingga di dalam pergumulan kami masing-masing, kami bisa memikirkan akan firman dan kemudian kami mendapatkan tuntunan, mendapatkan kekuatan dan mendapatkan penghiburan. Terima kasih Tuhan, sertai kami di dalam mendengar, berikan kami hati yang siap untuk mendengar, dan biarlah kami juga punya pikiran yang mau ditata terus oleh firman Tuhan, sehingga jangan sampai kami pulang dengan pikiran yang keras dan akhirnya tidak mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, ibu-ibu semua, kalau kita lihat sepintas ya kalimat ini, tiada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita search di internet, maka saudara akan menjumpai banyak sekali gitu ya. Kalimat-kalimat ini dengan segala macam hiasan pikut lah, kemudian variasi-variasi yang banyak begitulah, atau lagu-lagu yang banyak juga gitu ya. Dan kata-kata ini sering muncul apalagi kalau kita sedang menghadapi jalan buntu di dalam pergumulan kita ya. Sepertinya apapun yang kita usahakan, kita sudah berusaha dengar firman, berusaha taat, berusaha apapun juga seolah-olah, tapi kita mengalami jalan buntu, kita nggak lihat ada kemungkinannya. Maka kita akan berdoa dan berharap Tuhan akan buka jalan. Dan maka lagu-lagu ya yang bernuansa seperti ini ya, tiada yang mustahil bagi Allah, akan terlintas di pikiran kita, dan kemudian kita akan terharu biru ketika berdoa, dan kemudian kita akan merasa ya, kita harus percaya sama Tuhan karena Tuhan tidak mustahil. Saya bukan anti itu, tetapi kadang-kadang yang ada di dalam pikiran kita ketika kita mengambil bagian ini adalah Tuhan itu tidak terbatas dan kita terbatas. Tuhan itu maha kuasa dan kita tidak maha kuasa. Tuhan itu bisa kalau mau apa aja, tapi kita nggak bisa mau apa aja. Jadi waktu kita mentok, maka kita rasa ya cuman Tuhan saja yang tidak terbatas, yang maha kuasa dan bisa kalau mau apa saja. Dan betul, Tuhan memang tidak terbatas dan maha kuasa dan bisa kalau mau apa saja. Dan kita juga betul, kita terbatas, kita tidak maha kuasa dan kita tidak bisa mau apa saja. Tetapi pikiran ini kalau cuman sampai di sini saja, akan ada satu bahaya. Bahayanya adalah, eksesnya adalah Tuhan serba bisa, maka kalau sampai nggak bisa, berarti kendalanya bukan kebisaan atau ketidakbisaan, tapi kendalanya adalah mau atau enggak. Sehingga kalau kita terus-menerus mentok dan kita tetap bersikukuh dalam pikiran ini, maka kita akan jatuh di dalam satu kesalahan logika, yaitu berarti Tuhan enggak mau dong ya. Saya kan enggak minta yang aneh-aneh ya, cuman minta ini dibuka jalannya gitu ya, jalan mentok saya dibikin akses gitu. Tapi kok enggak terjadi ya yang saya doakan. Padahal kan Tuhan serba bisa ya. Berarti kalau kendalanya bukan bisa nggak bisa, berarti kendalanya mungkin mau nggak mau gitu. Berarti Tuhan nggak mau dong ya sama yang apa yang saya doakan. Nah ini bahaya saudara. Karena kita akan punya ranah yang bercampur-campur gitu ya. Kita akan punya kesimpulan yang salah gitu. Jadi ini eksesnya atau bahayanya kalau kita berpikir hanya sepersekian gitu ya dengan ranah yang sempit. Lalu gimana dong kita merespon kalimat ini? Dan kalimat ini ada dalam Alkitab kan ya. Kalau saudara lihat di dalam Lukas 1 ayat 37, ini kan ada ya di dalam waktu itu Gabriel pergi menjumpai Maria, lalu di situ Maria kan bilang nggak mungkin dong, mana mungkin terjadi, aku belum bersuami dan seterusnya. Lalu malaikat itu bilang sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu Maria menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi ada kalimat ini ada konteksnya gitu ya. Konteks pertama adalah di dalam perjanjian baru, yaitu Lukas 1 ayat 37, waktu malaikat Gabriel bilang sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Waktu itu Maria belum menikah dan dibilang akan mengandung. Mengandung dari mana dia bingung gitu ya. Lalu dikatakan bahwa kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Maka ini adalah kalimat yang dikatakan oleh malaikat. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab kita yang hard copy ini akan ada footnote-nya di bawah. Kalau satu
Lukas 1 ayat 37 maka akan merefer kepada Kejadian 18 ayat 14. Gitu ya. Jadi ada citationnya, ada footnote-nya. Kejadian 18 ayat 14 adalah ketika dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali dan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi citationnya adalah di dalam Lukas 1:37 ini, kalau kita lihat bawahnya ke Kejadian 18 ayat 14. Waktu itu Abraham sedang duduk di pintu kemahnya, lalu ada 3 orang lewat, 3 orang mau ke Sodom dan Gomora. Abraham menjamu, lalu kemudian di situ salah satunya Tuhan sendiri mengatakan bahwa tahun depan kamu akan punya anak. Tapi kan ya mereka sudah dijanjikan itu 20 tahun sebelumnya ya, 25 tahun sebelumnya, dan gak ada gitu. Jadi kayaknya aduh gak mungkin lah ya. Dan usia berjalan terus, maka hampir dibilang gak mungkin gitu. Dan waktu itu malaikat Tuhan mengatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Gitu ya. Jadi kalimat ini ada di dalam 2 bagian ini, dan 2 bagian ini punya konteks yang nanti kita akan pikirkan sama-sama. Tapi jadi begini, satu sisi kalimat ini maka tidak boleh kita comot sembarangan. Tiada yang mustahil bagi Allah itu tidak boleh kita comot sembarangan. Sebab kalau kita comot sembarangan di dalam setiap jalan buntu kita tanpa kita memikirkan masak-masak apa yang menjadi konteksnya, ini jadi ayat emas yang kita comot-comot seperti kita ini ya, kalau lapar kita makan junk food gitu ya, atau makanan instan gitu ya. Kita akan kenyang sih, kalau makan instan kan kenyang ya, kenyang dan enak pula gitu kan ya. Jadi kayaknya nothing wrong dengan makanan instan, nggak ada yang salah dengan junk food gitu. Sama kalau kita berdoa sungguh-sungguh dan kemudian kita mengamini ayat itu, kita copot dari konteksnya, maybe bisa berhasil. Dalam arti memang betul yang mustahil itu terjadi. Tiada yang mustahil itu benar-benar terjadi gitu ya. Seolah-olah Tuhan jawab, dan seolah-olah kita bertumbuh, seolah-olah kita bisa makin percaya, kita makin mencintai Tuhan, kita makin makin kehidupan kerohanian kita makin wow, bergelora kembali. Tapi semua junk food itu akan ada side effect. Nah, side effectnya apa? Side effectnya yaitu, side effectnya suatu saat kalau kita ketemu satu situasi yang dimana kita udah berdoa mati-matian dan tidak berhasil, kita akan terjebak pada salah pikir yang tadi kita bahas sebelumnya, yaitu oh berarti Tuhan bisa tapi nggak mau berarti dia ya. Padahal permintaanku sederhana ya, kan kita nggak pernah minta yang aneh-aneh ya, mendadak bilang Tuhan kasih saya 1 miliar kan nggak mungkin. Kita minta mungkin hal yang biasa, tapi kalau nggak berhasil maka kita akan terjebak pada salah logika yang tadi. Karena apa? Karena kita mencomot itu dari konteksnya. Maka konteks itu sangat penting. Lalu kita akan berpikir, loh tapi kan saya nggak mengalami kayak Abraham, Sarah dan Maria dong ya, mana mungkin saya mengulangi kejadian itu. Gimana kita bisa dalam tanda petik memakai kalimat tiada mustahil bagi Allah ini dalam kehidupan kita. Nah, kita mau melihat apa yang Tuhan sediakan dalam konteks ini menjadi satu pengajaran secara prinsipnya apa, dan kita bisa pikirkan itu di dalam posisi kita sebagai umat Tuhan. Nah nanti kita akan melihat sampai situ ya. Jadi apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa pelajari, apa yang kita bisa dapat di dalam pengajaran konteks ini. Karena kalimat ini kalimat yang ada dicatat dalam Alkitab, dan kalimat ini pastinya akan memberikan kekuatan yang besar kepada kita semua. Nah, ketidakmustahilan, maksudnya tiada yang mustahil bagi Allah, sekali lagi mesti kita masukkan di dalam satu tema ya. Temanya kan konteksnya tadi di dalam perjanjian lama kan janji anak perjanjian kepada Abraham dan Sarah yang sudah ditunggu 25 tahun gak muncul-muncul, dan akhirnya 1 tahun sebelum kelahiran Ishak malaikat Tuhan datang sembari dia jalan ke Sodom dan Gomora bertemu dengan Abraham dan Sarah, dan kemudian dikatakan tahun depan kamu akan punya anak. Maka kalimat itu ya, apa ada yang mustahil bagi Tuhan? Karena menurut pengalaman 25 tahun Abraham dan Sarah mustahil gitu kenyataannya, gak terjadi gitu, tidak ada bukti apapun. Itu settingnya gitu ya. Jadi kata ini mesti kita masukkan ke dalam setting perjanjian. Karena kalau enggak, kita akan memberikan tagihan, bon tagihan kepada Tuhan, padahal dia tidak pernah berjanji apa-apa tentang hal itu. Sehingga kita jadi bon kosong ya. Kita nuntut bon, atau saudara mungkin dikasih giro kosong gitu ya. Orang nggak pernah janji tapi tulis-tulis sendiri lalu ditagih-tagih sendiri, kan nggak mungkin ya. Itu nggak akan berbuah apa-apa. Tetapi sekali lagi mari kita lihat itu dalam tema perjanjian gitu ya. Tema besarnya adalah tema perjanjian, dan memang Abraham
di dalam pasal 12 Kejadian, Tuhan sudah menjanjikan akan ada anak. Dalam posisi dia memang sudah tua juga saat itu, disuruh keluar dari rumah ayahnya dan segala macam, lalu pergi ke tempat yang hendak ditunjukkan oleh Tuhan. Maka setting ini ya, ketidakmustahilan karena ada janji di depannya. Jadi janjinya 25 tahun sebelumnya gitu ya. Terus kemudian janji itu nggak berjalan hanya sekedar dihambat oleh waktu yang tidak datang-datang, tetapi ketidakmustahilan itu karena selain waktu yang nggak datang-datang, hambatannya juga cukup banyak sebenarnya. Kalau kita lihat kisah Abraham dan Sarah, hambatannya banyak sekali gitu. Hambatan dari sisi dari sisi skema manusia atau kejahatan manusia, kita bisa lihat bahwa dia ketemu nanti sama Firaun, dia ketemu sama Abimelek gitu ya, untuk menginterupsi yang namanya janji anak perjanjian itu cukup besar gitu. Cukup ada berkali-kali kemungkinan gagal. Lalu juga hambatannya bukan hanya dari eksternal, tapi hambatan dari internal juga. Abraham gak percaya ya, Abraham lihat tanah kering ya dia pergi aja ke Mesir. Lihat apa dia takut, lalu kemudian gak berani bilang ini istri saya, ini saudara saya. Maka ada hambatan juga yang mungkin cukup besar di dalam meresikokan hal itu bisa batal terjadi. Lalu hambatan berikutnya adalah juga ada faktor Abraham dan Sarah yang tua, yang menua kan ya, dari janji itu diberikan sampai akhirnya terjadi itu kan waktunya 25 tahun. Berarti ada situasi-situasi yang memang membuat maksudnya membuat hal yang dijanjikan tuh memang impossible. Tapi konteks ini memberitahukan kepada kita, kenapa akhirnya bisa terjadi? Nah itu yang mau kita pikirkan sama-sama ya, ada faktor apa sih yang membuat itu tetap terjadi gitu. Lalu kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, dalam konteks Maria, itu juga sama, ketidakmungkinan di dalam jalan pikir manusia itu sangat valid. Pertama dia belum menikah, mau punya anak dari mana gitu kan ya, nggak ada chance sebelumnya, secara biologis itu nggak mungkin. Lalu kalau dibilang kamu akan melahirkan anak Mesias, anak Allah yang hidup, anak Allah yang maha tinggi, itu secara kultural dan politikal, sosial juga nggak mungkin, karena Maria bukan siapa-siapa gitu ya. Kalau orang bilang, bentar loh, aku nih mengandung Mesias loh. Tadi malaikat ngomong gini. Terus orang biasa, bukan siapa-siapa, siapa yang mau percaya sebenarnya? Logikanya kan gak masuk kan ya. Tapi kalau dia anak bangsawan atau anak raja atau apa, masih mungkin gitu kayaknya bahwa Mesias itu akan datang dari situ. Karena dibilang kan juga jalur liniernya adalah anak Daud yang adalah raja. Dan ini gak ada di dalam spesifikasi Maria saat itu. Dia cuma perempuan muda dari daerah yang sangat kecil, hampir tidak mungkin itu bisa terjadi. Jadi ini ya, ketidakmungkinannya atau kemustahilannya cukup hampir 100% gitu ya. Jadi secara biologis nggak mungkin, secara sosial tuh dia bukan siapa-siapa, secara kultural dia juga bukan siapa-siapa. Jadi kalaupun terjadi orang juga nggak bisa percaya ini adalah janji yang digenapi. Jadi ini kesulitan-kesulitannya. Sehingga ini membuat kita mesti memegang satu pilar. Apa ya pilarnya? Kalau ini janji bakal tergenapi. Ketidakmustahilan itu akan menjadi tiada yang mustahil itu gimana? Pegangan kepada siapa? Pegangan kepada imannya Maria, pegangan kepada doa ngototnya Maria, pegangan kepada doa ngototnya Abraham dan Sarah. Dan anyway mereka nggak terlalu berdoa ngotot kan ya, kita nggak pernah terlalu melihat gitu. Pegangan kemana saudara? Bahwa kalimat ini bisa jalan. Satu-satunya pegangan adalah karena Allah itu setia pada perjanjiannya. Ini pegangan yang membuat kita bisa dalam tanda petik ya, ngotot bahwa itu bisa terjadi, yang tidak mungkin itu bisa terjadi. Sekali lagi, ukurannya harus jelas ya, bukan karena kita mau nggak terjadi maka kita ngotot berdoa, lalu bisa terjadi itu berarti tiada mustahil, berarti Allah menjawab doa kita. Nah itu saudara dalam track yang berbahaya, karena bisa masuk kejeblos kepada satu situasi di mana memang Allah tidak janji apa-apa dan kemudian kita ngotot dan kita berpikir Allah tidak mau, itu kan bahaya ya. Tapi kalau kita di dalam merenungkan track ini kan adalah track yang memang Allah janji, bahkan bukan dari Kejadian 18, bukan dari Lukas 1, dari Kejadian 3. Ketika dikatakan ada perjanjian bahwa Allah akan memberikan keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Dan ini panjang kan ya, rentangnya itu panjang. Dari Kejadian 3 ke Kejadian 12 itu ada banyak drama di dalamnya, ups and down-nya. Ada Kain dan Habel lah, ada banjir Nuh lah, ada Menara Babel dan macam-macam. Baru Kejadian 12 ada Abram dan Sarah yang dipanggil untuk mengikuti Tuhan. Berarti yang menopang ini apa sih? Yang membuat ini tidak mustahil itu apa sih? Satu-satunya adalah perjanjian dan kesetiaan Allah pada perjanjiannya. Sehingga kalau kita memegang ini, maka kita bisa melihat
spektrum lain di dalam kalimat ini, di dalam pergumulan kita. Kalau enggak kita akan comot-comot tadi ya, salah cabut gitu. Sehingga waktu kita lihat ya, anak perjanjian dari Kejadian 3 ayat 15 kan dijanjikan, tapi kita nggak lihat itu, nggak lihat gambarannya dari pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baru 12 sepertinya ada kemungkinan gitu ya, karena Tuhan bilang, anakmu nanti kemudian menjadi berkat bagi banyak bangsa dan seterusnya. Tapi setelah digenapi dari Ishak menuju kepada Kristus itu kan panjang sekali. Jadi kalau dia dari rentang waktu, hambatan, kegagalan, itu kayaknya hampir mustahil bisa terjadi. Kristus itu mustahil gitu, linearitasnya bisa sampai dijaga sampai sana. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena itu sekali lagi, karena Allah itu adalah Allah yang setia pada perjanjiannya. Sehingga kegagalan manusia tidak menggagalkan yang namanya apa yang sudah Allah janjikan. Allah enggak ini ya, enggak cepat kepahitan kayak kita gitu ya. Sekali dua kali berusaha kayak enggak ada hasil, udahlah gitu ya, enough is enough. Tapi Tuhan ternyata enggak gitu ya. Berabad-abad, berjaman-jaman, bergenerasi, ribuan itu Tuhan pelihara janjinya terus sampai pada penggenapan di dalam Kristus. Jadi tidak mustahil mesti dihambat apapun, Allah itu setia mengerjakan apa yang Ia janjikan. Dan ini makanya kita bisa berharap di dalam doa kita, di dalam skop kita yang sangat kecil. Ya, kalau kita bersandar yang kita minta itu sesuai dengan apa yang Allah janjikan di dalam skema besarnya ya, maka semua itu enggak mustahil. Jadi kita lihat Abraham dan Sarah bertekun sampai akhir dan dia mendapatkan anak. Maria dengan segala macam ups and down-nya bertekun sampai akhir, maka dia akan mendapatkan satu hidup yang menjalankan apa yang Tuhan rencanakan, dan itu tidak mustahil gitu. Itu tidak mustahil untuk dijalankan. Sehingga ini pegangan pertama adalah konteksnya Tuhan itu adalah Allah yang setia pada perjanjiannya. Sehingga kita bisa berharap apa yang kita doakan itu tidak mustahil terjadi karena Tuhan someday, somehow akan menjalankan perjanjiannya. Nah, ini bisa kita pikirkan di dalam kehidupan kita ya, secara pribadi atau secara komunal kita sebagai gereja. Atau secara komunal sebagai orang Kristen. Kesannya kalau kita lihat koran dan segala macam, kayaknya hampir mustahil ya, kita sudah berjuang mati-matian, udah berusaha jadi orang Kristen, tapi kayaknya nggak ada perubahan yang signifikan gitu. Kalau Pak Tong sharing tentang di dunia pendidikan lah, di dunia politik, tapi sama aja. Orang Kristen juga yang ditangkap KPK gitu ya. Jadi gimana dong ya rasanya, aduh kayak mustahil lah, gak mungkin gitu ya. Tapi sekali lagi kalimat ini membuat kita mengingat skop pribadi, skop komunal, skop negara, skop apapun yang lebih besar. Kalau kita belajar berharap ketidakmustahilan ini terjadi pada apa yang Tuhan janjikan. Jadi cantolan kita, jangkar kita tuh kepada perjanjiannya Tuhan. Kita someday akan melihat gitu ya, di dalam hidup kita maupun di dalam nanti di dalam kekekalan kita akan melihat bahwa memang benar. Hampir mustahil tetapi ternyata tembus juga. Hampir enggak mungkin tetapi ternyata Tuhan mungkin juga gitu melakukannya. Jadi itu ya. Bagian pertama adalah ketidakmustahilan karena setianya Allah pada perjanjiannya. Maka itu membuat kita bisa selalu punya hope, selalu punya harapan untuk bisa mengharapkan sesuatu yang mustahil. Selama konteksnya tadi kita pikir di dalam perjanjian ya. Karena kekristenan jenis-jenis yang lain kan banyak ya, yang mengajar juga percayalah bahwa Tuhan mengerjakan yang yang mustahil menjadi tiada mustahil. Tapi saya cukup khawatir kalau itu dicopot-copot dari konteks sehingga benar-benar jadi kayak ini dukun ajaib aja gitu. Pokoknya ya berdoa. Ada juga yang mengajarkan berdoa dengan metode tertentu, berdoa berapa kali, jam berapa. Nah itu kan jadi kita copotin semua dari konteksnya dan kita even mendapatkan sukses story. Kesaksian-kesaksian mujarab dari metode-metode itu. Sehingga kita jadi goyang kan, reform ini kurang spiritual kayaknya. Terlalu logika, semuanya dipikir, semuanya dibelajarin. Makanya gak terjadi itu. Ya saudara akan keblinger someday gitu di kilometer sekian gitu ya. Karena itu pasti akan menjerat. Karena manusia gampang sekali punya logikanya salah. Dan kalau kita sudah kejeblos di situ, Tuhan kan bisa ya, tapi kok nggak jalan ya. Dia nggak mau kali ya. Wah itu membahayakan iman saudara. Dan saya harap saudara dan saya tidak begitu. Karena kita mau dimasukin ke track yang benar. Dimasukin ke track yang benar sehingga kita punya kegigihan berdoa yang sama, punya kegigihan harapan yang sama, tetapi tidak akan terjatuh kepada lobang yang dimana orang-orang lain itu bisa jatuh. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah ketidakmustahilan ini karena apa? Karena Allah itu penuh anugerah.
Mari kita pikirkan ya, konteksnya adalah itu ya. Dari sejak manusia diciptakan, Adam dan Hawa ini kan Allah mempunyai satu perjanjian untuk mereka adalah gambar dan rupa Allah, wakilnya Tuhan, dikasih kemungkinan untuk bisa hidup dengan segala kelimpahannya. Tapi Adam dan Hawa gagalnya ini juga bukan di dalam hal yang ringan. Kalau gagal di hal yang ringan itu kan gampang ya, misalnya kayak anak kita gagal di apa ya misalnya, ujian apa yang ringan yang tidak mempengaruhi hidup dan mati. Kalau saya bilang olahraga ntar tersinggung guru olahraga ya. Apalah gitu ya, XYZ gitu, mata pelajaran XYZ, kita akan merasa apa-apalah, nanti besok bisa lagi lah, atau ya ntar kok kerja nggak pakai itu kok, tenang aja gitu ya. Kok matematika, wah kita akan emosi jiwa, kenapa lu nggak ngerti matematika gitu ya. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi ini gagalnya bukan di dalam bidang yang ringan. Gagalnya adalah di dalam bidang yang berat, yaitu ketika dia gagal menjadi wakilnya Tuhan. Adam dan Hawa ini kan gagal jadi wakilnya Tuhan. Lalu bukan di dalam posisi yang ringan juga. Kalau kalau rakyat jelata melanggar kan ya nggak terlalu viral gitu ya, dibanding pejabat gitu ya, atau tentara menggebuki orang lah, itu kan wah di dalam posisi dia sebagai itu tuh bahaya. Tapi kalau rakyat jelata pukul-pukulan ya kita akan lihat itu normal gitu ya, mungkin ya nggak terlalu masalah. Nah sama ya, ini Adam dan Hawa gagalnya itu di dalam poin yang berat dan juga di dalam posisi yang berat. Sehingga sebenarnya kita bisa bilang ya, kalau perjanjian ini sudah digagalkan oleh Adam dan Hawa, ya mustahil aja gitu bisa di-recover. Karena yang menggagalkan mereka sendiri dan menggagalkannya di poin yang paling berat dan posisi paling berat. Itu hampir nggak mungkin gitu. Seperti kalau presiden bersalah tertentu, kan nggak mungkin dimaafkan kan ya, pasti dia akan di-impeach, dicopot, kira-kira begitu ya. Nah, kita sudah pikir kayaknya manusia ini pasti akan dicopot dari jabatannya. Udah nggak tahu lah Tuhan mau pakai rencana apa, bikin lagi atau bagaimana, yang pasti Adam dan Hawa dan semua kemanusiaan akan buyar gitu sebenarnya. Tapi kita nggak lihat itu, kita lihatnya adalah Tuhan tetap beranugerah melanjutkan apa yang dia telah janjikan. Tapi melanjutkannya adalah melanjutkan dengan tangan anugerah. Nah itu yang kita bisa pikir ya, Tuhan itu melanjutkan dengan tangan anugerah. Tangan anugerahnya bagaimana? Dan kita bisa lihat ini kan dalam Kejadian 12, Tuhan melanjutkan dengan tangan anugerah memilih ada Abraham dan Sarah yang tua dan mandul untuk melahirkan anak perjanjian. Dan menuju melahirkan itu dari umur 75 sampai 100, dramanya kan banyak sekali ya, macam-macam gitu, kemungkinan kegagalan yang kita sudah bahas tadi. Tapi tangan anugerah Tuhan itu memastikan yang mustahil itu menjadi bisa terlaksana. Kenapa? Karena di dalam payung perjanjian yang besar, Tuhan itu mau memulihkan manusia. Jadi Tuhan itu mau memulihkan umatnya dengan cara memberikan satu janji yang namanya penebusan di dalam Kristus. Nah mulainya dari mana? Mulainya start dengan anak perjanjian, Abraham, Ishak, Yakub, lalu terus sampai nanti kita lihat di dalam Kristus. Nah sebenarnya kan ini hampir dibilang mustahil ya kalau Tuhan tidak melanjutkan dengan tangan anugerah. Mustahil lah. Dan kita bisa melihat ternyata yang mustahil itu tidak mustahil bagi Tuhan. Tidak mustahilnya bukan simsalabim ya. Tidak mustahilnya adalah Tuhan itu menangani pekerjaan ini dengan jalan yang berat. Tuhan ini menangani pekerjaan ini, menangani atau memimpin umatnya dengan tangan anugerah ini dengan satu pekerjaan yang berat, dengan satu long suffering, dengan satu kesabaran yang besar. Nah ini kalau kita tidak pikir sebagai hal yang mustahil tapi terjadi, kita seringkali punya pikiran gini ya, kalau nggak mustahil itu adalah Tuhan itu maha kuasa, itu berarti nggak mustahil. Tapi kita jarang berpikir nggak mustahil itu karena Tuhan itu maha beranugerah. Tuhan itu maha berlong suffering untuk membuat anugerahnya itu tidak mustahil. Karena kita kebanyakan nonton film ajaib gitu ya, magic, drama atau dukun atau apa gitu ya. Jadi ketidakmustahilan tuh kita identikan dengan simsalabim, powerful. Tapi kita lupa bahwa ketidakmustahilan, kita lihat dari Kejadian 3:15 sampai umpama kita berhenti di Lukas 1, ketidakmustahilan itu ditopang apa sih? Kekuatan kuasa Tuhan? Bukan. Ditopang oleh kekuatan kesabaran Tuhan. Kekuatan
anugerah Tuhan yang besar. Nah ini namanya kita belajar ketidakmustahilan versi yang lain. Karena kalau nggak begitu kita akan ya gitu ya, selalu kaitannya tidak mustahil itu dengan kemahakuasaan, dengan miraculous, keajaiban, keinstanan, spektakuleran. Nah itu baru namanya tidak mustahil. Tapi kita nggak mau kalau nggak mustahil itu terjadi karena kesabaran, long suffering. Di dalam bahasa Ibrani, saya lihat dari Bible Project ya, Tuhan itu panjang sabar. Panjang sabar itu idiomnya adalah mereka punya hidung yang panjang. Jadi kalau orang panas hati itu hidungnya kayak kebakaran gitu, wah panas gitu ya. Tapi Tuhan itu hidungnya panjang, bukan Pinocchio ya. Hidungnya panjang karena itu menandakan long suffering. Jadi napasnya panjang, gak cepat marah. Nah, baru ketidakmustahilan itu terjadi. Nah saudara, ini kita bisa, saya harap ini jadi trigger ya saudara, kalau mengharapkan ketidakmustahilan. Saudara pikiran ini kita nih doanya apa? Tuhan itu wah gitu, powerful. Tapi kita jarang memikirkan Tuhan yang long suffering. Dan ketidakmustahilan itu terjadi. Dan ini ya, ketidakmustahilan sebenarnya sangat terjadi gitu. Karena apa? Gimana caranya orang berdosa bisa mencari Tuhan? Mustahil itu sebenarnya. Gimana caranya orang tidak mau mengasihi Tuhan bisa mengasihi Tuhan? Impossible. Gimana caranya orang bisa dipakai Tuhan, orang berdosa dipakai Tuhan? Hampir nggak mungkin. Kita cari pegawai aja nggak mau kan kriteria gini kan ya. Kriteria yang nggak suka kerja, kriteria yang nggak mau sungguh-sungguh, kriteria yang apa nggak bisa dipakai. Ngapain cari pegawai gitu? Kualifikasi nggak masuk. Tapi ternyata Tuhan memakai kita dengan cara yang mustahil itu gitu. Apa yang mensupport? Kuasa, powerful? Enggak. Yang mensupport itu kesabaran anugerahnya yang besar. Baru kita yang mustahil ini menjadi tidak mustahil, bisa dipakai Tuhan, bisa bertobat gitu. Karena kemustahilan Tuhan, ketidakmustahilan Tuhan itu didukung dengan yang namanya anugerah. Ini poin ketiga ya, perjanjian, Tuhan punya kesetiaan dan ini Tuhan punya kesabaran. Sehingga waktu kita lihat malaikat bilang ya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia nggak lagi mempromosikan Tuhan yang spektakuler sebenarnya. Dia lagi mau bilang antara Kejadian 18 sampai Lukas 1 itu tuh panjang sekali sabarnya. Sehingga itu nggak mustahil terjadi. Dan kalau kita lihat ya, Petrus kan di surat Petrus kan dikatakan kok Tuhan janjinya datang tapi nggak datang-datang, jangan lupa kali dia. Petrus jawab apa? Karena Tuhan menanti banyak orang untuk bertobat. Panjang sabar. Sehingga orang-orang yang sebenarnya kalau di-cut deadline itu ya orang ini udah mustahil untuk percaya. Tapi Tuhan panjangin deadline-nya sampai panjang gitu ya. Karena apa? Tuhan mau ketidakmustahilan ditopang dengan kesabaran dan penantian untuk pertobatan. Nah ini loh yang aspek yang kita mesti pikir waktu kita berdoa, tiada yang mustahil bagi Tuhan. So aspek apa ya? Aspek pertama adalah aspek kesetiaan. Aspek kedua adalah aspek kebersabaran yang panjang. Baru hal itu benar-benar tidak mustahil. Lalu aspek yang ketiga adalah tidak mustahil karena Tuhan itu pencipta dan pemberi hidup. Tuhan kan kalau ketidakmustahilan itu kan bukan main-main ya, dari hal yang ece-ece jadi berhasil enggak ya, dari hal yang sudah deadlock sebenarnya. Jadi kan kalau kita lihat di dalam kasus Sarah dan Maria itu benar-benar deadlock kan ya. Deadlock pertama adalah mandul. Enggak ada tuh orang bisa punya anak kalau memang mandul. Mandulnya udah terbukti lagi puluhan tahun ya. Jadi ini hampir dibilang enggak mungkin, benar-benar deadlock, barren. Mandul atau di dalam perjanjian lama mandul itu bisa berkait dengan kematian. Barren itu matilah. Yang satu belum nikah, ya nggak mungkin juga ya. Maria kan belum menikah, gimana caranya? Ya ini bisa disamakan dengan ketidakmungkinan juga gitu di dalam aspek yang lain. Dan justru disinilah gitu Allah sang pemberi hidup itu bisa memberi hidup di dalam ketidakmungkinan atau titik yang paling akhir. Nanti kita lihat kalau kita lihat penggenapannya di dalam Kristus adalah di dalam kematian. Justru Kristus nanti mati baru nanti bangkit gitu ya. Ini satu pola ya, kan Pak Jimmy udah sering bilang ya, antara kematian, kebangkitan ini jadi satu pola. Nah kenapa ini tidak mustahil? Karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang mencipta dan memberikan hidup. Hidup itu bukan ada dari sononya, hidup itu diberikan oleh Tuhan, hidup itu diciptakan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa percaya bahwa kalau yang membuat kita rasa gak mungkin itu apa sih? Dead end-nya adalah mati sebenarnya. Mati itu udah gak mungkin lagi, gak mungkin punya diapa-apain lah kira-kira. Kalau selama orang masih hidup masih bisa ada chance. Tapi kalau sudah mati kan sebenarnya gak ada chance lagi ya.
Tapi Tuhan bilang ini nggak mustahil, karena apa? Karena even saya bisa bekerja di dalam barrenness, di dalam kematian, di dalam nothingness. Kenapa bisa gitu? Karena Allah adalah Allah yang mencipta. Allah yang mencipta, memberi hidup, dan bahkan Allah yang mencipta ulang di dalam Kristus. Sehingga kita bisa berdoa sih, tiada mustahil bagi Tuhan. Karena Dia sang pencipta dan pencipta ulang. Nah, Allah pemberi hidup ini, definisi hidup kan bukan hanya sekedar berfungsinya organ-organ ya. Kita hidup sekarang bisa gerak, bisa lihat, bisa makan, bisa ngomong. Bukan hanya itu, tapi hidup adalah hidup dengan penuh kesadaran sedang menjalankan rencananya. Itu namanya hidup. Seringkali kita tidak merasa hidup ketika hidup itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. I deserve to be happy. Saya udah kerja tapi nggak happy, kayak nggak hidup, rasanya begitu ya. Saya udah nikah tapi nggak happy. Ini I deserve to be happy. Aku kayaknya nggak boleh diperlakukan kayak gini. Aku nggak boleh punya nasib kayak gini. I deserve to be happy. Tapi kita mungkin pikir lagi ya, kalau ini sedang menjalankan rencananya, berarti kita sedang hidup sebenarnya. Kita sedang hidup. Karena sang pemberi hidup itu memberi hidup untuk kita menjalankan rencananya. Dan ini yang sudah dijalani oleh 2 perikop yang kita bacakan ya. Abraham dan Sarah, they deserve to be happy. Kalau mau happy ya nggak usah pergi dari Ur Kasdim dong ya. Udah enak rumah di situ. Ya oke lah, nggak punya anak nggak apa-apa, tapi kayaknya nggak ada drama-drama hidup yang terlalu bagaimana gitu ya. Ya hidupnya akan lancar, akan seperti yang kita expect gitu ya. Tapi dia nggak sedang hidup sebenarnya, karena nggak sedang menjalankan rencana Tuhan. Sama juga dengan Maria. Maria kalau mau punya hidup yang happy di dalam level dia, ya perempuan muda dari desa, mau apa sih rencana yang paling besar? Ya punya suami, punya anak, cukup makan, oke lah ya. Tapi kan dia masuk di dalam jepitan drama yang besar, dibilang punya anak haram lah, apalah macam-macam. Lalu kemudian ketemu Simeon dan Hana, dibilang ada pedang yang tusuk jiwamu, aduh kok susah banget. Kayaknya kalau bisa kabur dari hidup yang kayak gini gitu kalau bisa. Tapi kan nggak begitu. Ternyata Tuhan memberikan mereka hidup untuk menjalankan hidup yang sedang menjalankan rencananya Tuhan ini gitu. Hidup di dalam tracknya ini adalah hidup. Ya, saya harap kita bisa menghilangkan pikiran itu ya, yang selalu kita diiklanin ya. Kamu layak untuk mendapat hidup yang hidup. Hidup yang hidup itu apa? Ya macam-macam yang saudara lihat iklannya lah kira-kira ya. Setiap kita kan punya cantolan iklan yang berbeda-beda gitu ya. Ada orang yang hidup kalau misalnya pekerjaannya bagus, bisa punya saving, bisa jalan-jalan, atau orang yang hidup kalau anaknya sukses gitu ya, anaknya nggak ada pergumulan yang berarti lah ya, anaknya nggak akan malu-maluin dia gitu, anaknya nggak akan jatuh dalam dosa ya, nakal-nakal dikit oke lah. Itu kayaknya hidup yang diharapkan. Atau apa? Nggak tahu saya. Macam-macam, setiap orang punya iklan yang dia anut beda-beda. Tetapi mari kita pikirkan ya, kita ini diberi hidup untuk apa sih? Bukan untuk menggapai iklan yang kita mau sebenarnya. Kita diberi hidup untuk menjalankan rencananya Tuhan. Nah, kalau kita pikir rencananya Tuhan, rencana Tuhan kok kayak gini ya, kayaknya kok nggak ada sebab akibat yang bisa kita nalar gitu. Saya sudah rajin, saya sudah ini, tapi kok kayak gini-gini aja hasilnya, dan bahkan buruk, kayak nggak nalar ini untuk dikatakan di dalam definisi kita adalah menjalankan rencananya. Dan kita nggak boleh berpikir sesempit zaman kita sih sebenarnya. Kita mesti berpikir seperti Tuhan berpikir gitu ya, yaitu rencananya itu kan nggak bisa dibatasi sebatas kita hidup aja. 60, 70, 80 tahun itu rencana Tuhan. Tapi marilah kita berbagian di dalam rencana Tuhan yang besar gitu ya. Kalau kita lihat orang-orang di dalam Alkitab kan gitu ya, dia nggak dapat direct effect gitu ya. Bahkan surat Ibrani mengatakan Abraham kalau lihat yang kamu lihat dia akan bersuka cita. Ya dia selama hidupnya sih nggak lihatnya cuma punya anak Ishak udah tua nggak punya istri, dicariin, nah, terus kemudian keluarganya cekcok melulu, kira-kira gitu ya. Kayak bukan hidup yang dia idam-idamkan. Kalau Tuhan janji, saya sudah keluar dari Ur Kasdim, kok kayak gini keluarga saya, gitu kira-kira mungkin pikiran Abraham. Karena secara drama ini lumayan telenovela sih gitu ya, drama-drama patriark itu dengan istri-istrinya. Dan kayaknya kita nggak siap hidup seperti itu. Itu bukan hidup yang kita mau di dalam menjalankan rencana Tuhan. Tapi yet hidup kita kadang penuh dengan drama, dan kita mulai pikir, Tuhan kalau ini saya jalankan dengan segala kesulitan tapi on track, saya mau diberi hidup untuk ini. Saya nggak mau skenario yang lain.
Skenario hidup saya ya ini dan ini saya mau jalani. Ini skenario hidup saya yang hidup di dalam Tuhan. Nah, kita kan suka pengen skenario hidup orang lain ya. Apalagi dengan Instagram. Nggak tahu ibu-ibu main Instagram nggak? Nggak ya? Oh puji Tuhan. Atau ya macam-macam ya. Kita akan lihat, wah teman kelas kita, gila dia. Udah mobilnya banyak, keluar negeri melulu, suaminya keren gitu. Anaknya mantap-mantap. Kita akan pengen punya hidup yang lain gitu kayaknya. Padahal Tuhan kasih kita hidup untuk menghidupi hidup kita sekarang. Hidup kita untuk apa sih? Tapi harus on track ya. Kalau nggak on track ya bertobatlah gitu kira-kira ya. Pindahlah jalur gitu. Supaya kalau menderita tuh di dalam track. Kalau menderita di luar track itu konyol. Pak Jimmy suka bilang ya, kalau kita merasa ini neraka, jangan pikir kalau keluar itu surga. Ini neraka kedua, level ketiga, level keempat itu bisa juga. Opsi itu kan tetap ada. Jadi sekali lagi kita mengharapkan Tuhan jadikanlah yang tidak mustahil, yang mustahil itu tidak mustahil. Oke, saya akan jadikan. Hal pertama adalah yang kita bisa pikir Tuhan itu setia pada janjinya. Maka dia janji sama siapa sih? Janji sama umat kan. Umatnya dia kan. Gimana bentuk umat? Abraham lah yang tua, yang mandul. Aduh macam-macam dengan segala macam drama kehidupan keluarga yang kacau balau, tipu-tipuan dan segala macam. Pokoknya Tuhan long suffering aja gitu ya. Dia pelihara sampai akhirnya janji tergenapi. Maka kalau kita mau membuat itu hidup kita berdoa tidak mustahil gitu. Maka ini aspek-aspek yang mesti kita masukin gitu. Karena kalau enggak kita akan mau keinstanan versi kita gitu. Kita cuma menggunakan Tuhan aja. Karena kita tahu sih dia maha kuasa dan kita enggak. Maka kita cuma menggunakan dia aja. Tapi sekali lagi ya, kita hidup di dalam tracknya Tuhan, menjalankan rencananya, itulah hidup yang hidup. Itulah hidup itu sendiri. Sehingga ini menghindarkan kita jadi punya orang yang menjadi orang yang pengen punya orang lain punya hidup ya. Itu sangat membahayakan saudara. Saudara akan pengen punya, aduh enak ya, ini suaminya gitu, ini anaknya gitu. Wah itu hidup yang tersiksa sekali. Tapi kalau kita menjalani hidup kita bersyukur dengan apa yang ada gitu ya. Bersyukur tuh bukan berarti kita bersyukur karena semuanya baik. Enggak. Kita bersyukur karena apa? Karena ada topangan long suffering Tuhan. Ini loh, ini yang kita bersyukur. Aduh Tuhan ini berat ya, tapi Tuhan menopang saya dengan long suffering. Dan long sufferingnya Tuhan udah terbukti beribu-ribu tahun gitu. Dari kejadian sampai sekarang 2023 gitu kira-kira. Dan ini yang membuat kita jadi bisa mengandalkan Tuhan di dalam pengertian tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nah konteks-konteks ini yang saya harap Bapak, ibu-ibu sekalian bisa paham gitu. Ketika kita berdoa tiada yang mustahil. Tuhan itu sudah memberikan contoh bagaimana sikapnya terhadap umat dari kejadian sampai seluruh Alkitab selesai ya. Sehingga kita bisa memikirkan pergumulan kita sebagai umat juga. Tuhan gimana sih berlaku kepada umatnya? Nah itu yang Tuhan juga akan berlaku kepada kita. Kira-kira gitu ya. Tuhan memberikan kesetiaannya, Tuhan memberikan tangan anugerahnya yang panjang sabarnya itu. Dan Tuhan memberikan hidup. Sekali lagi definisi hidup bukan hidup yang seperti yang kita inginkan. Bukan berarti saudara gak boleh punya hidup yang menginginkan yang baik ya, bukan. Tapi maksudnya gini, kita mau menghidupi hidup yang Tuhan kasih. Dengan segala ups and down-nya. Itulah hidup yang benar-benar yang Tuhan kasih dan itu bukan sekedar ya udahlah kita pokoknya bertahanlah. Yang penting ya sampai ya paling lah nanti saya mati ya udah selesai penderitaan. Bukan secara pasif itu tapi kita mau secara aktif menjalani hidup yang Tuhan berikan. Karena dari mode awal sebenarnya hidup kita tuh dirancang untuk mengatasi kesulitan. Kejadian 3, kenapa ada ular di Taman Eden? Kan bukan untuk diratapi ya. Aduh kenapa sih ada ular tuh, andai kata gak ada ular gitu kan. Many people kan kayak gitu ya, orang tuh gitu kadang-kadang terhadap kesulitan. Kesulitan kecil maupun kesulitan besar. Tapi sebenarnya ular itu ada untuk apa sih? Untuk ditangani. Sehingga mental ini kalau gak ada di dalam hati kita semua, apalagi ibu-ibu, kita akan gampang self pity sih. Karena kesulitan untuk ditangisi, salah. Kesulitan untuk disalah-salahin, salah. Kesulitan untuk ditangani. Ditangani itu bukan berarti besok selesai. Ditangani dengan sekali lagi long suffering ini. Dan inilah yang membuat hidup kita jadi hidup. Kan kita suka banget ya quotationnya, hidup yang tidak teruji adalah bukan hidup. Woi keren banget ya. Tapi begitu diuji, jangan diuji Tuhan, matilah ini. Saya cepat-cepat bawa dari ujian.
Enggak bisa. Tapi ini benar ya saudara, apa yang kita resapi dalam hidup, pikiran-pikiran yang benar itu akan sangat menolong. Paling enggak saya merasakan itu. Kalau lagi banyak kekrauditan, saya pikir kesulitan itu untuk apa? Ditangani. Berarti ya enggak boleh aduh enak ya dia ada ini, dia ada, enggak boleh. Kesulitan itu ditangani. Karena hidup kita enggak hidup kalau enggak menangani kesulitan. Kita cuma robot tuh enggak menangani kesulitan kan ya. Begitu error ya berhenti dia. Krak, udah diem enggak ngapa-ngapain ya karena robot. Kalau manusia kan enggak. Manusia bukan robot, makanya manusia bisa mengatasi kesulitan. Nah ini yang Tuhan mau ya, sehingga sekali lagi saya sangat-sangat berharap kita bukan gini ya, kalau kita lihat di YouTube itu orang umpama karismatik di sini terus kita gitu langsung ke sisi yang sebelah sananya, kita tidak percaya mujizat, kita tidak percaya yang tidak mustahil. Ya enggak lah, kita percayalah, tapi ranahnya mesti benar. Cermat gitu loh, supaya kita enggak sekali lagi ya enggak makan junk food tadi, nanti eksesnya bahaya, side effect tuh mesti ada. Dan ketika side effect ada itu sangat berbahaya. Pak Tong selalu ingetin kita, di side effect itu lebih bahaya daripada original effect. Side effect itu membahayakan. Karena kita baru nyadar ketika dia udah besar gitu ya, side effect itu biasanya gitu. Jadi sekali lagi ya, umat perjanjian, lalu kemudian tiada yang mustahil bagi Allah. Sekali lagi pilarnya adalah Tuhan cuma sediakan konteks itu, yaitu Kejadian 18 sama Lukas 1. Jadi kita gimana mencerna ini? Mencerna ini pertama adalah Allah yang setia pada perjanjiannya. Jadi payung besarnya mestinya perjanjian. Perjanjian apa sih? Perjanjian bahwa Allah menciptakan manusia dan Allah akan menebus manusia berdosa menjadi manusia yang jadi manusia lagi. Bisa berfungsi lagi, bisa menikmati yang Tuhan janjikan dengan kelimpahannya. Itu janji payung besarnya. So gimana kita berharap ketika kita menghadapi hidup kita dalam situasi yang gak pas gitu ya. Situasi yang kacau bahkan. Pertama adalah kita memegang yang namanya Tuhan itu setia. Gak mungkin, gak terjadi yang dia udah ngomong. Hidup kita yang kacau ini pasti someday akan dibenerin, itu pasti. Hidup orang-orang sekeliling kita yang kacau balau ini pasti akan dibenerin, someday. Entah bagaimana caranya, di dalam umur kita kah atau enggak kah, kita tidak pernah tahu. Karena kita kalau baca sejarah ya, kadang kita bisa melihat betapa besarnya anugerah Tuhan memakai sesuatu yang tidak direct. Misalnya, keturunan nenek moyangnya begitu misalnya. Ternyata dia keturunan ini. Oh ternyata pernah ada kejadian itu. Wah ternyata dia jadi begini. Nah gitu kira-kira ya. Jadi kalau kita lihat misalnya, tadi saya baru dengerin Gary dan Reva mendengarkan kembali. Nah cerita No Manson misalnya. Dia kan kakinya kegilas kereta kuda ya, zaman sekarang mobil gitu kali ya. Dan dia patah kakinya dan hampir nggak sembuh. Cuman dia bilang aduh Tuhan minta satu aja. Dan dia bilang minta kakinya sembuh. Dan dia benar-benar lakukan itu dan dia bekerja keras untuk jadi missionary. Tapi kan kalau kita lihat hidupnya saat itu kan nggak ini banget ya. Kakinya kelindes mobil zaman dulu kereta kuda kayaknya sudah hopeless sama sekali, nggak ada kemungkinan. Tapi sesuatu yang tidak sebab akibat ini berakibat panjang sekali kan. Kalau kita lihat akibat dia kelindes itu somehow menjadikan ada HKBP gitu ya di Sumatera Utara. Wah kan panjang banget, itu kan ratusan tahun. Nah kita nggak boleh berpikir sempit. Jangan-jangan sesuatu yang dalam tanda petik sial ini asal kita berdoa di dalam tangan Tuhan, kita taruh di dalam tangan Tuhan. Somehow entah bagaimana akan berdampak di kemudian hari. Dan ini bukan mimpi kosong, karena apa? Karena Tuhan memegang sejarah kok. Tuhan itu kan dari Kejadian berapa tadi sampai Lukas paling enggak. Terus sampai sekarang 2000 tahun kemudian. Dan dia masih bekerja dan dia memegang dengan long suffering. Nah, itu kita bisa berharap. Jadi tidak ada kekacauan yang membuat itu mustahil. Karena apa? Mati pun Tuhan tangani. Aspek ketiga, mati pun Tuhan tangani. Sehingga ini membuat kita berharap dengan sehat ya. Saya harap kita punya cara mind map yang sehat sehingga saudara dan saya bisa menangkal ajaran-ajaran yang enggak benar. Karena seringkali kita ini ya menganggap rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Waduh, kok dia ada kesaksian gini. Wah, jangan-jangan saya ini kurang beriman. Waduh, saudara salah. Saudara memang kurang beriman dalam hal yang benar gitu ya. Kesono matanya jelalatan gimana mau konsentrasi, enggak bisa. Harus konsentrasi dalam bertumbuh secara stabil gitu ya. Jadi sekali lagi saya mengajak kita untuk sama-sama selalu berharap Tuhan memang akan mengerjakan yang mustahil. Tapi 3 aspek ini enggak boleh lepas. Karena kalau enggak saudara akan mengharapkan hal yang tidak mustahil secara liar. Dan itu membahayakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Alkitab mengajar kepada kami bagaimana kami berharap kepada Allah yang menguasai sejarah. Allah yang berjanji.
Dan Allah yang janjinya tidak mungkin batal. Tidak mungkin dibatalkan oleh skema manusia, tidak mungkin dibatalkan oleh kelemahan manusia, tidak mungkin dibatalkan oleh kejahatan manusia. Karena Allah adalah Allah yang setia pada perjanjiannya. Kami juga bersyukur karena kami mendapati bahwa Allah adalah Allah yang menopang kami dengan long suffering. Meskipun Allah begitu berduka, begitu sedih hatinya, begitu bergumul, tetapi Allah tidak pernah melepaskan kami menjadi umat. Kami tidak pernah dibuang dari umat Tuhan. Kami dipelihara terus dengan segala macam kekurangan kami. Kami mohon Tuhan juga memelihara kami di dalam segala kekurangan kami sehingga kami terus-menerus melihat bahwa Tuhan membuat kami yang mustahil ini menjadi tak mustahil, menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh dan mencintai Tuhan. Kami ingin mengalami hal itu Tuhan, karena kami tahu betapa jeleknya diri kami. Kami sebenarnya orang yang sangat buruk, yang tidak layak menjadi umat Tuhan, tetapi tangan Tuhan yang beranugerah menarik kami terus-menerus. Kami juga bersyukur karena Tuhan di dalam menjadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil, Tuhan memberikan kami hidup. Hidup bukan untuk dinikmati di dalam keliaran kami, tapi hidup untuk membuat kami menjalankan, mengerjakan, menanggulangi kesulitan yang sedang kami alami. Sehingga itu kami melihat bahwa Tuhan betul-betul menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami yang tadinya gampang menyerah di dalam kesulitan hidup, kami rasa itu tidak tertolong lagi, tetapi Tuhan terus menolong kami, sehingga kami tidak mustahil melalui kesulitan demi kesulitan. Sampai pada akhirnya nanti kami bertemu dengan Tuhan, dan kami akan mensyukuri bahwa Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami adalah Allah yang memegang tangan kami sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.